Oke. Videonya gimana, Bu? Karena di layar kan Selamat siang. Siang. Sore, Ya, Bu. Ibu. Sudah sore, Bu, Bapak Ibu. sore ya. Oh ya. Ayo Ibu Deborah, ayo. Semangat, Selamat Ibu. sore anak-anak Ibu semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Nah, hari ini baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kalau pelajaran hari ini selalu diawali dengan doa. Baiklah, kepada Sofian, silakan dipimpin dulu, Nak. Doanya, Nak, silakan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita lagi, kita menyanyikan dulu ya lagu wajib nasional. Semua tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Oke, tapi nyanyinya yang semangat ya anak ibu semuanya ya. Jangan lambat-lambat, oke? Ayo, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, Patriot Proklamasi Pancasila dasar negara, Adalah Santosa, Pribadi bangsa, ayo maju, maju, maju. Oke, baiklah. Terima kasih ya anak-anak ibu semua sudah bernyanyi dengan semangat. Coba dilihat dulu teman-temannya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir kah? Atau hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih karena sudah hadir semua. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai informasi penting pada teks non-fiksi dan belajar tentang daur hidup. Oke, nah kira-kira nih, Ibu mau tanya dulu, adakah yang pernah melihat hewan kupu-kupu? Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, adakah yang pernah melihat kecoa? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, nah kira-kira kamu tahu nggak perkembangannya kecoa, perkembangan kupu-kupu itu seperti apa? Coba Reno, belum tahu tahu, nggak? Oh iya, belum tahu. Oke, nanti itu akan kita bahas lagi ya di pembelajaran kita. Nah, hari ini Ibu mau memberitahu nih sama kamu. Setiap kita melakukan pembelajaran harus ada yang kita capai. Harus ada tujuannya ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu apa ya, Bu? Nanti kita akan membaca teks non-fiksi. Nah, tujuannya apa, Bu? Kita akan menganalisis isi teks non-fiksi itu. Nah, kemudian setelah kita analisis, akan kita buat ke dalam peta pikiran. Kemudian, tujuan yang selanjutnya adalah nanti kita akan menganalisis bagaimana daur hidup hewan itu. Nah, setelah kita analisis, kita akan membuat gambarnya ke dalam sebuah diagram. Kira-kira itu ya yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu harap hari ini anak-anak Ibu semuanya harus semangat ya, Nak ya. Harus termotivasi nih untuk belajar. Karena apa? Karena kamu adalah masa depan bangsa kita, ya. Jadi, supaya kamu bisa menjadi masa depan bangsa harus dimulai dari sekarang. Yang pertama yaitu kamu harus selalu semangat belajar. Oke, nah di sini ada teksnya, semua udah pada lihat layar ya, Nak ya. Nah, di situ ada teks non-fiksi. Ibu mau minta dulu, coba Sofian dibaca dulu teks non-fiksinya Sofian, silahkan. Bu, nggak nampak, Bu. Di layar nggak nampak ya? Kecil, Bu, tulisannya, Bu. Oh, kecil, kayaknya bisa diperbesar. Aduh, masa nggak nampak sih?
Nggak nampak ya. Oke, kalau tidak kelihatan Ibu aja yang baca ya. Anak-anak Ibu nanti silahkan mendengar. Oke? Ya, Bu. Oke, nah daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu sudah kelihatan ya? Sepertinya Bu, sudah ya. sudah, Oke, Bu. silakan Sofian, silakan dibaca nak. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Ini semua Bu dibaca Bu? Iya silakan dibaca. Nah bacanya harus semangat ya, harus cepat ya, kan udah kelas 5, jangan lama-lama dong. Iya Bu. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Sudah Bu? Oke, sampai di situ dulu. Nah, coba dulu ya. Ini kita analisis nih satu persatu nih. Ini paragraf yang pertama dulu ya. Coba anak ibu, siapa yang bisa kira-kira nih yang dibacakan oleh temannya Sofian? Ada nggak informasi penting di dalam paragraf yang dibacakan oleh temannya Sofian? Coba Nur Aisyah dulu. Ada Nur Aisyah? Iya, Bu. Coba dulu nak, kan di pertemuan sebelumnya Ibu udah jelaskan kan informasi penting itu selalu ada di setiap teks non-fiksi. Nah, coba dari yang dibacakan temannya tadi, kira-kira apa informasi penting yang terdapat dalam paragraf itu? Ayo. Komponen ekosistem, Bu, di lingkungan, perkembangbiakan kupu-kupu. Bagus. Ada yang lain? Coba Leli. Coba disebutkan lagi nak, kira-kira informasi penting di paragraf yang dibacakan oleh temannya apa ya? Setiap hewan mengalami tahap perkembangan, Bu. Oke, ada yang lain nggak? Cuman itu aja kah informasi pentingnya? Ya, Bu, itu yang saya tahu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang coba dilanjut lagi ya. Coba Retno, coba kamu baca tuh paragraf yang kedua, yang daur hidup kecoa. Coba dibaca lagi Retno. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Retno. Nah, ini coba Marna nih, Marna dari tadi melamun aja. Coba dari yang sudah dibaca temannya, ada nggak informasi penting dari paragraf itu? Coba nak, apa? Coba disebutkan dulu. Oke Bu, yang dibaca Retno barusan, kecoa itu metamorfosis tidak sempurna Bu. Oke, hanya itu saja kah informasi pentingnya?
Dari daur hidup kecoa dari telur menetas berubah menjadi kecoa muda. Kecoa muda itu disebut nimpa, Bu. Oke, bagus. Terima kasih, Marna. Nah, untuk yang paragraf ketiga, Ibu serahkan kepada Pasma. Coba Pasma, dibaca dulu, nah, yang paragraf ketiga. Ayo, yang ada gambar ikan itu, ha. Ayo. Belum nampak, Bu. Belum Teksnya. nampak? Iya. Kecil? Enggak. Paragraf yang ketiga belum ada, Bu. Yang ada gambar ikan loh, nak. Masa nggak nampak? Nggak kelihatan? Belum ada, Bu, di slide, Bu. Kurang geser sedikit. Sabar, Bu. Belum digeser, Bu. Geser dulu, belum nampak, Bu. Sedikit lagi, Bu. Iya, ya, sabar ya. Oke, silahkan dibaca, Pasma. Sedikit lagi, Bu. Belum nampak, Bu, semua. Nampak semua, Bu. Iya. Oh ya udah, kita ganti aja. Nah, Pasma, dengerin aja dulu ya. Coba kepada temannya yang lain. Julita, adakah Julita di situ? Julita? Bu, saya aja yang baca, Bu, biar nggak ngantuk saya, Bu. Oke, silakan Marna. Oke. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya Marna. Nah, di antara teman-temannya, ada nggak yang bisa memberikan kira-kira informasi penting apa yang ada di dalam teks itu? Ayo, semangat. Apa informasi penting yang ada di dalam teksnya? Pasma sudah hadir kah? Menetas, Bu, jadi ikan muda. Oke, bagus Retno. Pasma coba dikasih pendapatnya dulu. Informasi penting yang aku dapat dari paragraf 3 kan, Bu. Ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti ikan dan kadal, Bu. Oke, bagus. Ternyata anak-anak ibu semua pintar ya. Tidak percuma kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Nah, semua yang sudah dikatakan temannya, baik yang dikatakan Sofian, Leli, Pasma, ataupun Marna, nah semuanya benar. Yang ada di dalam teks non-fiksi itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya tadi di paragraf 1 ada metamorfosis kupu-kupu. Nah, itu betul ya. Nah, kemudian di paragraf 2 tadi membahas tentang apa informasi pentingnya mengenai daur hidup kecoa. Dan di paragraf ketiga membahas mengenai daur hidup ikan dan juga daur hidup kadal. Nah, coba Ibu punya ini punya bukan yel-yel sih, tapi untuk menyemangati kita. Tadi kan sudah ada teman-temannya yang memberikan jawaban. Gimana kalau kita beri wow dulu? Tahu nggak caranya gimana? Mana, Bu? Caranya gini ya, caranya gini. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow gitu. Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. 1, 2, 3. Beri dia W, Beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah semangat semuanya. Nah, kemudian coba slide-nya digeser lagi. Ke slide selanjutnya. Oke, nah tadi kan Ibu bilang tujuan pelajaran kita apa?
setelah kita analisis, kita akan masukkan ke dalam peta pikiran. Nah, peta pikiran ini apa sih, Bu? Ini juga sudah sering nih ya. Sudah sering kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kita ulang lagi nih. Peta pikiran adalah sebuah peta yang menggambarkan rangkaian gagasan. Peta pikiran bermanfaat untuk mengembangkan gagasan atau informasi. Peta pikiran dibuat berdasarkan teks yang dibaca atau informasi yang diperoleh. Oke, slide selanjutnya. Itu untuk buat peta pikiran ada yang harus kita perhatikan supaya peta pikiran kita itu bagus gitu. Yang pertama adalah kita harus lihat tuh pokok-pokok pikirannya. Berarti yang kita tulis adalah pokok pikiran informasi yang penting saja. Kemudian yang kedua, ketika kita menulis peta pikiran, kita harus menuliskan dengan bahasa yang tepat. Kemudian yang ketiga, kita harus menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, isi peta pikiran harus sesuai dengan informasi yang ada. Kemudian, ini dia. Ini adalah contoh peta pikiran. Nah, sebenarnya peta pikiran ini banyak bentuknya ya, Nak ya. Bukan hanya seperti ini saja. Ada yang bikin bentuknya bulat, ada yang bikin bentuknya seperti awan-awan bergelombang gitu. Tapi untuk kali ini kita buat yang seperti ini dulu ya, karena nanti LKPD-nya hanya terdiri dari 3 paragraf. Oke, nah coba ditampilkan LKPD-nya dulu. Bu Retno, tolong LKPD-nya. Bukan Bu, di lembar baru tadi. LKPD-nya. Di Word. Tadi saya kirim Word. Nah, menunggu LKPD-nya ditampil ya. Menunggu LKPD-nya ditampilkan nih, Ibu mau tanya, ada nggak yang kurang paham dari yang Ibu jelaskan tadi mengenai informasi penting? Sudah paham kan anak Ibu semuanya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, oke bagus. Yang semangat ya anak-anak Ibu. Ibu tahu sudah lapar ini semua, tapi kita harus tetap semangat ya. Oke. Sebentar ya, kita tunggu LKPD-nya tampil dulu. Oke. Bu Retno, LKPD-nya belum ya? Oke, sebelum sebelum LKPD-nya ditampilkan nih ya, baik, sebelum LKPD-nya ditampilkan, dari penjelasan tadi mengenai daur hidup yang sudah kita baca di dalam teks bacaan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau memberi pendapat, kira-kira kupu-kupu itu gimana sih Bu daur hidupnya gitu? Ada nggak? Coba dulu. Pasma. Di mana dirimu, Pasma? Dari tadi kok keluar-keluar. Oh, ada kamu. Ada, Coba Bu. dulu, kasih pendapat dulu dari teks yang dibaca temannya tadi. Kira-kira kamu tertarik nggak dengan teks bacaan itu tadi? Tertarik, Bu. Oke, bagus. Tadi emang tadi teks bacaannya membahas tentang apa? Yang paragraf yang pertama tentang metamorfosis kupu-kupu, Bu. Terus paragraf yang kedua tentang kecoa, Bu. Baru yang ketiga tentang ikan dan kadal, Bu. Oke, bagus. Tentang ikan dan kadal ya. Oh, bagus. Oke. Aduh, mohon maaf ya anak Ibu nih, LKPD-nya susah nih. Udah nampak. Udah bisa? Oke, sudah bisa. Coba LKPD yang pertama nih. Aduh, udah berantakan hasilnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, Nak Ibu ya. Dilihat aja dulu nanti Bu kirim yang bagusnya lagi di WA Group. Oke, di sini ada LKPD. Nah, kali ini kita nggak belajar kelompok ya. Kali ini kita individu semuanya. Coba dilihat dulu mengenai daur hidup hewan. Coba siapa yang bisa membacakan daur hidup hewan itu? Ayo, siapa yang bisa bacakan mengenai daur hidup hewan? Yang ada di dalam layar. Oke, coba Nuraisa dibaca dulu. Daur hidup hewan. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda.
Daur hidup hewan merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan. Perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi jika hewan mengalami perubahan bentuk yang berbeda pada setiap perkembangannya. Misalnya, daur hidup kupu-kupu dan katak. Kupu-kupu dan katak berkembang biak dengan cara bertelur. Kedua hewan tersebut memiliki bentuk yang berbeda pada setiap tahap pertumbuhan, mulai dari telur hingga menjadi hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi jika hewan mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Kecoa dan capung merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, bagus. Nah, coba ini kita analisis ya. Nanti yang bagusnya dikirimkan ke Ibu ya. Ini sudah Ibu kirim tadi di WA Group. Nah, kali ini kita analisis dulu nih satu persatu ya, sekilas aja. Coba Julita, ada nggak Julita ya? Sepertinya Julita masih di kamar mandi nih. Setioko, ada Setioko kah? Setioko? Ada, Bu. Oke. Nih, di bawah kan sudah ada tuh bentuk peta pikiran. Coba yang di atas itu kita isi apa ya, yang tanda peta di atas? Judulnya, Bu. Oke, dikasih judul. Kira-kira judulnya apa? Daur hidup hewan, Bu. Bagus. Oke, coba lagi. Nah, sekarang kita mau analisis nih informasi dari masing-masing paragrafnya. Coba di paragraf yang pertama, siapa yang mau memberikan pendapatnya untuk mengisi informasi pentingnya apa sih di paragraf pertama itu? Ada yang mau? Oke, silahkan. Ya Bu, setelah dibaca, informasi penting yang pertama itu daur hidup hewan itu berbeda, Bu. Oke, kemudian daur hidup pada hewan meliputi tahap pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Kemudian metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, Bu. Oke, bagus sekali. Ditahan dulu ya, baru nanti kita kasih wow. Coba di paragraf yang kedua, ada yang bisa nggak ya? Coba siapa yang mau? Nah, ayo semangat. Ada yang mau? Metamorfosis sempurna, Bu. Oke, coba dibuat lagi apa kira-kira informasi pentingnya yang ada di paragraf kedua. Coba Nuraisa. Metamorfosis sempurna terjadi jika hewan mengalami perubahan bentuk yang berbeda pada setiap perkembangannya. Oke. Terus? Contohnya kupu-kupu dan katak, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf yang ketiga. Siapa ya yang belum pernah tadi memberikan pendapatnya? Nah, coba kita kembali ke Bu Marna lagi deh. Bu Marna, coba Marna ya. Coba dikasih dulu informasi penting di paragraf ketiga apa? Di paragraf ketiga informasi pentingnya yaitu metamorfosis tidak sempurna terjadi jika hewan mengalami perubahan bentuk fisik yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya, Bu. Oke, bagus. Terima kasih ya untuk anak-anak Ibu yang dari tadi sudah memberikan pendapatnya. Nah, sekarang semua teman-temannya, ayo kita beri wow dulu dong untuk Sofian, untuk Nuraisa, dan untuk Marna. Ayo, 1, 2, 3. Beri dia beri dia beri dia wow. Oke, terima kasih. Nah, nanti ini kamu kirimkan kembali ke Ibu ya. Tadi teman-temannya sudah beberapa orang tuh menganalisis. Supaya hasilnya lebih maksimal lagi, nanti dibaca dengan runtut, diulangi sampai 2 kali, lalu dikirimkan ke Ibu jawabannya, ditulis dengan rapi ya Nak ya, agar hasilnya menjadi lebih maksimal. Oke, kita kembali ke PPT-nya ya, ke PowerPoint. Kita akan masuk ke
daur hidup hewan. Ya. Oke. Daur hidup hewan. Oke, ini dia. Tadi di teks non-fiksi kita sudah bahas, ada teksnya ya nak ya, mengenai daur hidup hewan. Nah, ini sekarang kita masuk nih, daur hidup hewan itu apa sih? Nah, coba Setioko dibaca dulu, apa itu daur hidup? Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Oke, bagus. Coba Sofian, daur hidup hewan itu terbagi atas berapa saja? Dibaca dulu. Terbagi atas 2 ya, Bu. Oke. Yang pertama itu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis, Bu. Oke, bagus. Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, daur hidup hewan itu adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan itu terbagi atas 2. Yang pertama, ada daur hidup dengan metamorfosis. Yang kedua, ada daur hidup tanpa metamorfosis. Karena untuk yang daur hidup dengan metamorfosis ternyata dibagi lagi nih menjadi 2. Yang pertama ada metamorfosis sempurna, kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ada yang tahu nggak apa itu metamorfosis sempurna? Coba dikasih pendapatnya yuk, metamorfosis sempurna itu apa? Coba Leli, coba metamorfosis sempurna apa? Metamorfosis yang terjadi pada hewan bukan berusia pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya misalnya Oke. Kemudian metamorfosis tidak sempurna apa? Coba Sofian, apa itu metamorfosis tidak sempurna? Ya, Bu, dia tidak mengalami perkembangbiakan yang sempurna, Bu. Tidak ada pertumbuhannya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi kalau dibilang metamorfosis sempurna itu ada perubahan di setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Yang berubah apanya, Bu? Bentuk tubuhnya, ya. Jadi ada perubahan yang signifikan di setiap pertumbuhan. Contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu dari mana awalnya? Nanti kita lihat videonya ya. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau dibilang metamorfosis tidak sempurna, dia mengalami perubahan tapi tidak signifikan di setiap perkembangan hidupnya gitu. Tidak banyak yang berubah dari tubuhnya di setiap perkembangannya. Nah, ini ada video nih Ibu tayangkan. Coba dilihat videonya ya. Oh, sepertinya tidak bisa diputar. Oke, nggak apa-apa. Sepertinya tidak bisa diputar videonya. Nah, sayang sekali anak-anak Ibu, padahal ini videonya menarik sekali loh, mengenai siklus hidup kupu-kupu. Nah, tapi Bu jelaskan aja sedikit ya. Siklus hidup kupu-kupu itu dia dimulai dari telur, kemudian habis dari telur, bertumbuh, berkembang lagi menjadi ulat, kemudian habis dari ulat, menjadi kepompong. Nah, kepompong ini biasanya dia bergelantungan di bawah daun atau ranting pohon yang kecil-kecil. Kemudian lama-kelamaan kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi nih video sebenarnya mau Ibu tayangkan. Ini mengenai daur hidup kecoa nih. Tapi sayang sekali, mohon maaf ya anak-anak Ibu, dia tidak bisa diputar. Gitu. Mungkin ada kesalahan teknis di sini. Mengenai daur hidup kecoa. Nah, Ibu jelaskan aja sedikit ya. Nah, daur hidup kecoa itu dia awalnya memang dari telur. Nah, setelah berubah dari telur, dia menetas menjadi anak kecoa. Nah, dari anak kecoa sampai dia kecoa dewasa, dia tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan. Dia hanya mengalami pertumbuhan saja. Dari anak kecoa menjadi kecoa muda, menjadi kecoa dewasa. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya nak ya mengenai daur hidup kecoa. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan tadi, ada nggak yang mau ditanya?
Atau sudah paham semua, Nak? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, sudah paham. Nah, sekarang Ibu mau berikan LKPD nih, supaya kamu bisa mengerjakannya. Ayo kembali lagi ke LKPD ya. Coba LKPD. Oke, LKPD-nya agak ke bawah ya. Di bawah dia. Oke, ini dia LKPD-nya. Nah, di sini Ibu mau kamu menggambarkan satu daur hidup hewan apapun itu, terserah sama anak-anak Ibu. Daur hidup hewan apapun, terserah. Yang penting kamu tahu. Nah, berhubung karena ini nanti dikerjakan, nah sekarang Ibu mau nih coba buat coret-coretannya dulu. Dibuat coret-coretannya di situ, karena kan tidak bisa ditampilkan nih ya, nanti yang digambarkan seperti apa, karena nanti kan akan dikirim balik ke Ibu. Tapi Ibu mau nih, kira-kira kamu udah punya gambaran nggak tentang daur hidup apa yang kamu buat di situ, kemudian fakta menariknya itu apa, gitu. Coba Ibu kasih waktu 1 menit deh, 1 menit ya untuk merancang kira-kira nanti mau menggambarkan daur hidup tentang apa gitu. Coba. Ayo, ayo, semangat, semangat. Oke, 1 menitnya sudah habis ya. 1 menitnya sudah habis ya. Coba. Tanpa Ibu tunjuk nih, tanpa Ibu tunjuk. Siapa yang mau memberikan pendapatnya, yuk. Tanpa Ibu tunjuk, coba semangat. Harus berani, siapa yang mau berikan pendapatnya? Coba, Marna ada? Oh, siapa itu? Oh iya, nah Ibu Nuraisa. Ayo, coba Nuraisa, gimana? Coba. Saya mau buat daur hidup tentang kupu-kupu, Bu. Saya tertarik sama kupu-kupu, Bu, karena cantik dia. Oh, mau buat daur hidup kupu-kupu. Bisa nggak kamu jelaskan kupu-kupu itu dari mana awalnya? Kupu-kupu itu awalnya dari telur, kemudian berubah jadi ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian berubah jadi pupa dan kupu-kupu. Bagus, terima kasih ya. Oke, itu kamu sudah kasih rancangan ya sama Ibu dan teman-teman yang lain. Kira-kira fakta menarik tentang kupu-kupu yang kamu tahu apa? Apa yang kamu tahu tentang kupu-kupu? Coba. Yang menarik, Bu, warna kupu-kupunya, Bu. Oh iya, warna kupunya bermacam-macam ya. Sangat indah ya. Iya, bagus sekali. Selain itu masih ada nggak fakta menarik tentang kupu-kupu yang kamu tahu? Kira-kira tentang perkembangannya gimana gitu? Oke, coba Marna. Ada Marna? Ada, Bu. Ayo Marna, coba dikasih idenya dulu. Kira-kira nanti kamu mau kan gambar apa di situ? Daur hidup apa coba? Oke, Bu. Ini sudah saya gambar tapi belum saya warnai. Nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Nanti dikirim lagi ke Ibu yang versi lebih bagus ya. Coba. Bu, saya menggambar kecoaknya tapi lupa, Bu. Kakinya berapa kiri kanan ini, Bu? Nggak apa-apa, Bu ya? Nggak apa-apa, kakinya nanti kita tambahin kakinya ya. Coba. Gimana? Daur hidup kecoa gimana? Gambar pertama di sini ada kecoak lagi menetas. Kecoak menetas menjadi kecoak muda.
Lalu kecoa mudanya seiring dengan waktu menjadi kecoa dewasa, Bu. Oke, bagus. Tapi ada yang kurang sedikit lagi ya. Tadi masa katanya kecoa menetas menjadi kecoa muda. Telur dulu. Telur menetas menjadi kecoa muda. Ya, menjadi anak kecoa. Oke. Oke. Kira-kira nih fakta menarik tentang kecoa yang udah kamu gambarkan itu apa? Kecoanya, Bu, fisiknya tidak jauh berbeda, Bu. Ukurannya aja yang berbeda. Oke, bagus. Terima kasih ya untuk Marna. Nah, kepada anak-anak ibu yang lain, tadi teman-temannya sudah memberikan jawaban. Nah, itu bisa menjadi gambaran atau referensi kamu nanti untuk membuat gambar daur hidup hewan. Ada banyak ya, Nak. Ada katak, ada capung, banyak lagi ya. Nanti coba kamu gambarkan di rumah. Ya, sebelum dikirimkan ke ibu, digambar sedemikian rupa, dikasih warna, lalu kamu tuliskan fakta menariknya apa. Oke, sampai di sini kira-kira ada nggak yang mau ditanya mengenai LKPD-nya ini? Tidak, Bu. Oke, terima kasih karena sudah paham semua ya, anak ibu. Nah, sekarang kita tadi sudah membahas mengenai LKPD-nya. Nah, kemudian dari semua yang sudah dipelajari tadi nih, dari semua ya, mulai dari informasi penting, sampai membuat peta pikiran, sampai belajar mengenai daur hidup hewan, ada nggak yang mau ditanya anak-anak ibu? Coba, udah paham semuanya? Udah, Bu. Oke, sudah paham semuanya. Berarti tadi yang Ibu jelaskan tadi sudah mengerti ya anak Ibu ya, karena nggak ada yang bertanya, berarti Ibu rasa pelajaran hari ini memang berjalan dengan baik dan anak-anak Ibu semuanya sudah mengerti. Nah, untuk anak-anak Ibu tadi yang sudah memberikan jawaban, Ibu beri kamu semuanya. Wow! Dan untuk anak-anak ibu yang belum berani memberikan pendapat, ibu harapkan nanti di pertemuan selanjutnya harus lebih berani lagi ya nak ya. Harus lebih termotivasi lagi untuk belajar. Nah, hari ini ibu kita mau menyimpulkan. Hari ini kita belajar tentang apa aja ya? Hari ini kita belajar apa aja? Coba tercontoh hari ini. Langsung metamorfosis. Ada teks tadi, Bu. Oke. Hewan, Bu. Bagus, ada yang bilang metamorfosis. Iya, ada yang bilang peta pikiran. Oke, nah bagus. Hari ini kita simpulkan pembelajaran kita, yaitu tadi kita sudah belajar mengenai informasi penting pada teks non-fiksi. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai membuat peta pikiran. Lalu tadi kita belajar juga mengenai daur hidup hewan. Oke, nanti Ibu kirimkan ya soal evaluasi ya. Dikerjakan dengan bagus agar hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, anak Ibu, untuk mengakhiri pelajaran kita, coba ditutup dulu dengan doa ya. Sofian, silakan ditutup nak dengan doa. Baik Bu, teman-teman. Sebelum kita berakhir dan pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak ibu. Pelajaran kita hari ini telah berakhir. Sampai bertemu esok hari dengan pembelajaran yang baru. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Selamat sore.